Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini adalah podcast pertama kalinya yang saya buat, dan podcast ini akan bercerita tentang dua film yang berbeda. Yang pertama itu film senyap atau yang dikenal dengan bahasa Inggrisnya The Look of Silence, yang menceritakan salah satu tokoh yang bernama Andi, yang merupakan adik dari Ramli yang tewas pada kejadian peristiwa tersebut. Dalam film ini juga bercerita dari sudut pandang atau pengakuan dari seorang keluarganya atau seorang ibu seorang Ramli yang mengetahui persis kejadian tersebut. Dalam film ini ada video tentang pengakuan pelaku peristiwa 1965. Ia menceritakan dan menunjuk tempat di mana dia melakukan pembantaian tersebut. Adi juga melakukan beberapa pertemuan dan beberapa tokoh di balik dan dari peristiwa 1965 sampai 1966. Dalam pertemuan tersebut, Andi sering nampak sekali kecewa karena dalam film tersebut kebanyakan orang yang ditemuinya tidak merasa menyesal atau merasa bersalah. Namun sebaliknya, mereka merasa bangga karena sudah membela negara dan katanya utusan dari perintah negara. Yang kedua ada video berjudul Road to Justice. Video ini memperlihatkan dua orang yang berbeda. Yang pertama bernama Lukito, adalah seorang purwayana polisi di stasiun yang bertugas di stasiun Brimob, Jawa Tengah tahun 1965 sampai 1966. Jadi ia mengaku dan bercerita atas apa yang ia lakukan pada saat itu. Lukito katanya diperintahkan untuk menembaki sejumlah warga. Yang kedua ada Martono, yaitu seorang ahli mesin yang dipekerjakan tidak resmi oleh aparat militer. Katanya ia menyaksikan aparat negara menyiksa, memperkosa, dan membunuh warga. Ia juga dipaksa untuk membuang jenazah. Ia bercerita dan menunjukkan tempat kejadian dan pembuangan mayat tersebut. Dalam video tersebut, negara menyebutkan bahwa kejadian 1965 sampai 1966 resmi bukan kejahatan, namun para ilmuwan independen menemukan bukti yang bertolak belakang dari versi negara pada tahun tersebut. Pada tahun 2013 muncul inisiatif untuk memaparkan penemuan mengenai kejahatan secara internasional yang disebut International Peola Tribunal yang disingkat IPT 65, yang melakukan bermacam aktivitas kebenaran dengan format sidang pengadilan. Sidang ini dapat dilakukan di seluruh negara, namun tidak boleh dilakukan di Indonesia karena sangat sulit ya untuk mengemukan pendapat di Indonesia ini, karena kalau ingin berdiskusi itu sifatnya kan
terbuka ya, karena susah juga di Indonesia ini kalau sifat kayak gitu dicapnya negatif, otomatis dibubar karena disangkanya penganut PKI. Nah, perasaan saya setelah menonton ini tuh, pikiran saya jadi terbuka, sudut pandangan saya tidak hanya terpaku pada buku sejarah. Jadi yang selama ini yang dianggap benar ternyata belum tentu kebenarannya. Yang mereka anggap mereka bunuh itu adalah PKI, nyatanya sebenarnya dalam video itu adalah orang-orang yang tidak bersalah. Memang pada zaman dahulu jarang ada orang yang bisa membaca. Mereka rata-rata buta huruf. Jadi mereka tidak tahu kalau mereka dikasih surat perjanjian isinya apa. Mereka hanya mendengar iming-imingnya dari omongan dari PKI tersebut. Jadi menurut saya mereka ini didoktrin dan diiming-imingi duit. Ibaratnya mereka dipaksa. Mereka mau ikut atau saya bunuh. Mau gak mau mereka harus ikut. Daripada mereka dibunuh, mungkin situ. Dan di situ pada saat itu memang sulit untuk mengemukakan pendapat atau membela kebenaran. Karena memang pada saat itu tuh cuman orang-orang tertentu yang mendapatkan kekuasaan, yang mendapatkan senjata. Mereka tidak mempunyai senjata, otomatis mereka takut untuk melawan. Jadi mereka ya udah, yang di atas makin di atas, yang di bawah makin jauh. Yang nggak bersalah mereka dihukum. Sungguh kejam sekali film ini. Dan film ini juga membuat persepsi bahwa keadilan masih belum ditegakkan. Hak untuk dilindungi, hak untuk hidup belum ditegakkan. Hak mereka tidak dapat. Wacana dominan yang dikembangkan pada tahun 1965 sampai 1966 adalah yaitu pada film Senyap ini, wacana yang dibentuk pada tahun 1906 pada peristiwa tersebut yaitu bahwa para pelaku atau yang di belakang pembantaian tersebut adalah pahlawan. Warga wajib, ibaratnya warga bangga dan harus menghormatinya. Nah, wacana apa? Jadi analisis saya, wacana alternatif apa yang untuk menggeser wacana dominan ini, yaitu ada salah satu adegan dalam film Senyap ini yang menunjukkan salah satu anak Andi yang bersekolah. Kala itu gurunya itu bilang atau memberikan penjelasan tentang kejahatan PKI. Dicongkel lah matanya, pipinya disilet pisau Inggris. Sang guru juga menjelaskan bahwa dosa-dosa PKI tersebut diturunkan pada anak cucu mereka. Dia berkata, "Hei, ini anak dari antek-antek PKI dulu, tidak boleh duduk di pemerintahan. Hei, dulu kakekmu ikut PKI, tak boleh jadi tentara," kata guru tersebut. Nah, di rumah anak Andi ini bertanya pada Andi tentang penjelasan guru tersebut. Terus Andi bilang itu semua bohong. Menurut Andi, semua penjelasan guru tersebut tak benar. Jadi bocah itu bingung, mana nih yang benar? Semuanya bertolak belakang kan. Jadi Andi mengajak anaknya untuk bertemu salah satu orang yang selamat dalam peristiwa tersebut. Jadi Andi menjelaskan dan mengubah atau merubah wacana yang diberikan gurunya.
Dalam video kedua, film tersebut mengangkat persepsi bahwa kebenaran atas terjadinya peristiwa 1965 sampai 1966, apa yang diberikan selama belajar sejarah belum tentu benar, dan apa yang selama ini dianggap benar belum sepenuhnya benar, dan keadilan di Indonesia belum sepenuhnya ditegakkan. Untuk keamanan di Indonesia belum ditegak, masih banyak orang yang belum merasakannya. Jadi analisis saya tentang apa definisi aman, siapa yang mendapatkan aman tersebut. Jadi definisi aman itu, aman apabila dikatakan aman kalau mereka bebas dari bahaya atau terlindungi dari sesuatu yang membuat perasaannya tidak nyaman. Siapa yang harus mendapatkan aman tersebut? Yaitu semua warga, semua masyarakat. Tapi kenyataannya di Indonesia belum mendapatkan itu. Mereka tidak merasa aman. Untuk mengutarakan pendapat saja mereka ketakutan, mereka takut diculik, mereka takut dibunuh, mereka takut diperkosa. Dan hak untuk dilindungi itu pun mereka belum mendapatkannya. Dilindungi dari hal-hal seperti itu. Jadi butuhnya ketegakan keadilan HAM tersebut. Mereka punya hak untuk hidup, mereka punya hak untuk berpendapat. Yang mereka anggap membela negara, nyatanya mereka membunuh sebagian orang warganya atau warga Indonesianya. Film ini kayak mengungkap sejarah ya, terus mengungkap kebenaran, sebagian kebenaran. Kita nggak tahu apa yang disembunyikan selama ini, apa kebenaran yang terjadi. Jadi perlulah meningkatkan keadilan ini, agar keadilan ini agak merata, tidak untuk kalangan atas saja, tapi bawah juga harus. Jadi pelajaran yang saya dapat dari film tersebut, apa yang selama ini diajarkan di buku sejarah belum tentu kebenarannya. Jadi kita perlu untuk menggali lagi sejarah tersebut. Kita nih milenial nih harus pintar-pintar, harus baca, harus lebih kritis lagi kepada negaranya. Ya, kurang lebihnya seperti itulah podcast saya. Sampai jumpa nanti kalau ada waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.